Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasa syukur itu mestilah ada dari lubuk hati yang paling dalam. Mudahlah lisan kita untuk mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan melepaskan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sisa-sisa umur kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita bisa mengisi dengan amal-amalan soleh sampai roh berpisah dengan jasad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini saya bersama dengan Ustadz Al-Mukarram Edi Selamat MPD. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beliau merupakan senior saya. Jadi awal saya dulu mulai berdakwah, dialah yang mengajarkan saya. Mulai dari MC, kemudian naik ke kultum. Habis itu saya masih ingat ketika berjuang kuliah di UIN Suska Riau. Maka Al-Ustadz Al-Mukarram inilah yang memberikan kesempatan amanah. Ketika itu saya masih ingat diamanahkan saya sebagai penggantinya menjadi khatib di Masjid Lailatul Qadar di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, bertepatan di Jalan Sukakarya. Dan alhamdulillah pada saat ini kami berkesempatan hadir berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membahas nanti tentang seputar pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, yang lebih tepat judulnya ialah di mana letak ketenangan. Di mana letak ketenangan. Justru itu marilah sama-sama kita dengarkan penjelasan apa yang sebenarnya dimaksud dengan hati. Kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Edi Selamat, kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Rasa syukur senantiasa kita haturkan buat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusul salawat beserta salam senantiasa kita kirimkan buat junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang pembawa amanah yang tidak pernah berkhianat, mengemban sebuah risalah, mengajarkan kepada kita yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya merasa dihormati sekali. Padahal saya ini manusia biasa. Yang namanya hidup, pelajaran, ilmu, kita semua belajar dari pengalaman serta banyak membaca. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh buya kita atau ustadz kita, Ustadz Ridwan tadi, itu semua merupakan jalan. Kata beliau tadi, beliau ini pertama sekali ketika memasuki dunia dakwah itu dia pernah berkhutbah di Masjid Lailatul Qadar. Itu sebetulnya pengalaman yang menjadi guru oleh kita. Dan adapun kesempatan ini beliau tadi menyebutkan tema kita yaitu tazkiyatun nafs. Di mana letak ketenangan? Di mana letak Ketenangan hati. Ketenangan hati. Mungkin beranjak kita dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasad mudghah. Idza salahat salahul jasad
Wa idza fasadu jasadu kullu ala wa huwa qalbun. Jadi Ustaz, manusia itu diciptakan oleh Allah sempurna. Jika dibandingkan dengan makhluk Allah lain, Allah ciptakan jin, Allah ciptakan tumbuhan, Allah ciptakan hewan. Semua punya kelemahan. Jin diberi umur panjang, tetapi dia tidak diberi bentuk. Satu. Tumbuhan pun begitu. Diberi umur panjang, tapi tak punya akar. Jadi ada tumbuhan itu berumur ribuan tahun. Dia tidak berakar, dia hanya melindungi, memberi kesenangan kepada yang berada di bawah tumbuhan tersebut. Jadi selaku manusia, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Di antaranya adalah nikmat sempurna. Kita diberi akal, diberi nafsu, diberi pikiran. Kemudian dengan 3 tadilah kita sempurna. Akan tetapi kesempurnaan itu belum tercapai Ustaz, insyaallah. Apabila akal, nafsu, keinginan tidak dikontrol dengan hati. Jadi hati ini boleh dikatakan adalah kunci. Ketika seseorang ingin merasakan kesenangan, maka hatinya yang harus disenangkan terlebih dahulu. Ala wa inna fil jasad mudghah. Sungguhnya dalam tubuh manusia ini ada segumpal darah. Ya, Ustaz ya? Iya. Segumpal darah. Apabila segumpal daging ya. Apabila daging itu baik, maka jasad pun akan baik. Apabila jasad itu buruk, artinya apabila daging itu buruk, maka jasadnya akan buruk. Jadi makanya ada di antara manusia itu yang mengikuti hawa nafsunya. Iya. Ada di antara manusia itu yang baik akhlaknya, tergantung hati. Ketika hati orang itu baik, maka dia akan menjadi orang yang baik. Ketika ia jahat, itu berasal dari hatinya yang hitam atau hati yang tertutupi. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sangat perlu menjaga hati. Bagaimana cara menjaga hati? Pertama ialah tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa. Maka takwa inilah, rasa takut kita kepada Allah inilah yang akan kita bawa kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin takut kita dengan azab Allah, maka Allah akan semakin dekat dengan kita. Kenapa? Karena larangan kita tinggalkan, amal yang dianjurkan oleh Allah kita kerjakan. Itu diantaranya Ustaz. Maka insya Allah kalau ingin bahagia, maka hati kita dulu yang harus kita kuasai. Ya, Ustaz. Dari penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz tadi, maka dapat kita ambil hikmah bahwasanya penentu kehidupan manusia itu adalah terletak di hatinya. Ada ungkapan orang bijak mengatakan bahwasanya hati itu ibarat nahkoda. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa hati itu adalah jenderal, sedangkan anggota tubuh lain adalah kopral. Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan hati itu ialah sifat awal penentu baik buruknya orang. Melalui media ini hendaknya selalu kita dapat membersihkan hati kita dengan cara tazkiyatun nafs. Ada suatu kisah yang menggugah hati kita ketika Buya Hamka berada di dalam penjara. Fisiknya atau lahir dia tersiksa, dan padahal dia tinggal di dalam penjara lebih kurang 3 bulan. Ketika itu batin dia merdeka. Merdeka di mana?
Buya Hamka itu bisa melahirkan sebuah tafsir yang sangat luar biasa. Sampai hari ini dipakai oleh kalangan intelektual. Tafsir itu bernama Tafsir Al-Azhar. Ada ungkapan yang menarik disampaikan oleh Buya Hamka. Untuk mencapai kesucian hati, untuk mencapai ketenangan hati, yang dikatakan oleh Buya Hamka itu ialah bukan kutunggu tapi kujemput. Maksudnya apa? Dengan adanya sisa-sisa umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir itu kita jemput, bukan kita tunggu. Artinya dengan cara memperbanyak ibadah. Selanjutnya kita akan mengulas tentang seputar di mana letak ketenangan hati. Yang pertama tadi apa itu pengertian hati. Yang kedua pada saat ini bagaimana cara untuk mencapai ketenangan hati. Maka untuk mencapai ketenangan hati yang pertama ialah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmatku kata Allah, niscaya akan kutambah. Dan justru sebaliknya, maka letak ketenangan hati yang pertama bila rasa syukur itu ada. Untuk itu marilah kita dengarkan apa yang dimaksud dengan syukur, kemudian bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Ustaz, kamu persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang syukur, maka sesuai dengan ayat yang telah Ustaz bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid. Kata Allah dalam ayat ini, barang siapa yang bersyukur kepadaku ya Allah, maka akan aku tambah. Lalu barang siapa yang kufur, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka niscaya azab Allah itu amat pedih. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur merupakan salah satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya, maka kita bersyukur merupakan ibadah terpenting dalam kehidupan kita. Bersyukur bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya ialah yang pertama, bersyukurlah dengan lidah. Lisan. Bersyukur dengan lidah. Bagaimana cara bersyukur dengan lidah? Maka perbanyaklah menyebut Allah, menyebut kebaikan dari seorang muslim. Bukan berarti menyebut dalam arti kata menyebut-nyebutnya kepada orang lain. Iya. Ini yang salah. Seperti Ustadz itu, dia adalah orang yang rajin bersedekah. Maka yang menyebutnya itu adalah memotivasi orang lain untuk rajin bersedekah. Bukan berarti Ustadz itu rajin bersedekah untuk menyombong-nyombongkan Ustadz tersebut. Jadi bersyukurlah dengan lidah. Itu salah satunya. Bersyukur dengan lidah ini banyak bisa dilakukan dengan banyak hal. Di antaranya dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, ya, kemudian ya itu tadi yang menyebut Allah dengan banyak. Lalu yang kedua, bersyukur bisa dilakukan dengan perbuatan. Perbuatan di sini maknanya adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah. Apa saja perbuatan yang dicintai oleh Allah? Perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan yang dicintai oleh Allah adalah berpuasa, berzakat, terus sholat. Sholat sudah pasti, ini salah satu bersyukurnya umat muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur inilah yang perlu kita tingkatkan terus. Bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan, dan ada satu lagi bersyukur dengan hati. Nah, ini kembali kita bercerita tentang hati. Letak ketenangan. Ya, hati ini tidak terlihat, tidak tampak.
maka sulit untuk menentukan manusia itu bersyukurnya dengan hati. Karena hati tak nampak. Iya. Jadi kalau dia bersyukur dengan lisan, ketika dia duduk dengan kita selesai salat, dia berzikir, telinga kita bisa mendengar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu tandanya dia bersyukur. Berzikir dia kan. Kalau dia bersyukur dengan perbuatan seperti salat, puasa, zakat, apa tadi, dan lain halnya seperti haji juga, nampak oleh kita. Tapi bersyukur dengan hati, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Allah. Ya, dengan Allah. Hanya dia dengan Allah. Hanya dia saja yang tahu dengan. Dia bangun pada waktu sepertiga malam, dia tersimpuh sujud di hadapan Allah. Orang sudah pada tidur semuanya, tapi hanya dia dengan Allah saja. Hatinya tetap bersyukur kepada Allah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Ustaz. Maka dapat kita tarik hikmah yang disampaikan oleh Ustaz Idris Slamet tadi adalah ketika hati seseorang itu mulai bersyukur, sudah ada syukur dalamnya, maka di situ akan dapat ketenangan. Yang kedua, letak ketenangan itu datang yang disampaikannya juga tadi, yaitu sejauh mana kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada suatu buku tafsir kembali dibahas oleh para ulama, yakni ialah tafsir Fi Zilalil Quran yang dikarang oleh Syekh Qutb. Ketika di akhir-akhir hidupnya, Syekh Qutb dianiaya, bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Ketika dijebloskan ke dalam penjara tadi, bahkan dia karena dia seorang ulama, dia dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah ilmu yang begitu tinggi, sehingga tahanan-tahanan ketika itu berada bersama Syekh Qutb lebih kurang 1 minggu. Dia berguru kepada Syekh Qutb. Tibalah saat di ujung timing janji Syekh Qutb dengan pemerintah saat itu, karena dia memprotes pemerintah itu yang bernama Kamal Abdel Nasir, sehingga ia wajib dibunuh karena dia adalah pintar, jenius, ulama, membahayakan kehidupan bangsa dan negara. Ketika Syekh Qutb keluar dari sel penjara tadi, dia keluar dengan wajah yang begitu tenang, dengan begitu santun, dengan begitu ramah kepada murid-muridnya selama berada di dalam penjara. Ketika itu murid bertanya, "Wahai ulama kami, wahai ustaz kami, wahai buya kami, kenapa engkau tidak takut kepada kematian, padahal engkau akan dianiaya, akan disiksa?" Ketika itu Syekh Qutb menjawab, "Ketenangan hati sesungguhnya ketika engkau dekat kepada Allah. Tidak ada suatu kebahagiaan dirasakan oleh orang yang mencintai sebelum berjumpa dengan orang yang dicintai, yaitu orang yang meninggal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu jangan pernah takut dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, karena ketenangan hati itu datang yang pertama dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat, yang dekat kepada kita bukanlah istri kita, bukan anak kita, bukan keluarga kita. Yang paling dekat kepada kita ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling dekat sekali ialah ajal kita. Mungkin semoga tazkirah singkat ini menjadi iktibar, menjadi pelajaran. Ikuti selalu channel Ridwan Sulu Official sehingga menambah ilmu tentang kajian-kajian Islam. Terima kasih banyak Ustaz Idris Slamet. MPD Ilmu Karom merupakan guru saya yang selama ini menunjuk saya. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.